Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang di atas, adik-adik, teman-teman semua, saya merasa berbahagia sekali bisa bertatap muka, bisa berada di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu ke mulut. Ya, jelas ya. Dan waktu yang sangat sempit ini, saya manfaatkan kesempatan ini dengan secara maksimal untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik semuanya, untuk mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Antara lain manfaat yang kita peroleh itu nanti kita jelaskan. Dan hari ini, pagi ini kita mengambil manfaat daripada kehidupan kita. Dan percayalah bahwasanya istilahnya itu, kalau saya bicara dengan orang Kalimantan itu, ada ulama dari Kalimantan ketemu saya itu menyatakan bahwasanya setiap langkah gerak kita ini diabsen oleh malaikat-malaikat, apalagi dalam ruangan seperti ini ada beribu-ribu malaikat yang mengabsen kita, mencatat. Paling minimal yang malaikat yang ada di kanan kiri kita mencatat kebaikan-kebaikan, dan itu nanti akan dilaporkan kepada Allah. Dan hidup ini kita melaksanakan protokol yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu takdir. Kita berada di sini merupakan takdir Allah juga. Saya sampai malam juga, kalau tidak ditakdirkan Allah, saya tidak akan mungkin sampai di sini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal minka jaddu. Tidak akan mungkin kita berada di sini tanpa izin daripada Allah. Makanya karena ini adalah forum yang sangat mulia bagi kita semua untuk saling memberikan informasi, untuk saling mengisi. Terlebih lagi ada ulama kita sekarang di sini, yaitu Syekh Khalil, yang sengaja juga datang dari Kediri kemari, dan juga Ketua Umum FPHW Wasatiyah, yaitu kita ini ada organisasi namanya FPHW, Forum Persaudaraan, HW-nya Hijrah Wasatiyah, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, yaitu yang keluar dari Islam Jamaah itu bersatu dalam suatu forum, saling merencanakan suatu langkah-langkah yang bisa bermanfaat bagi umat. Wasatiyah di sini dalam arti jalan tengah, tidak terlalu radikal dan tidak juga terlalu soft, tengah-tengah. Seperti NU, seperti Muhammadiyah, itu ajarannya wasatiyah, tengah, tidak radikal dan sebagainya. Nanti saya jelaskan mana yang radikal, mana yang tidak radikal. Wasatiyah. Saya juga besar di kalangan Muhammadiyah. Sekolah saya SMP saya Muhammadiyah. Kepanduan saya juga Hizbul Waqaf Muhammadiyah. Saya juga keluarga Nahdlatul Ulama NU Nadriyin. Jadi saya ini campuran Muhammadiyah dan NU yang wasatiyah. Yang dua-duanya juga wasatiyah, ahli sunnah wal jamaah aswaja. Saudara-saudara sekalian, apa maksud dan tujuan daripada saya berada di sini adalah untuk
terus-menerus mencegah kemungkaran. Siapapun yang melihat kemungkaran, jangan dibiarkan. Jadi kita harus terus berbuat. Yang mampu punya kekuasaan, yang mampu memiliki kebijaksanaan, keputusan, berubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu berubah suatu kezaliman, suatu kemungkaran, suatu kesesatan, dia melihat, ya, tapi tidak mampu merubah dengan tangannya, dengan kebijaksanaannya, dengan kekuatannya, berubahlah dengan mulutnya, ya. Kalau tidak mampu dengan mulutnya, seperti saya sekarang dengan mulut saya nggak punya kekuasaan apa-apa. Jadi merabu dengan mulut. Kalau tidak mampu juga selemah-lemahnya iman itu adalah dengan hatinya tidak setuju. Jadi kita dulu dalam Islam Jamaah itu selama bertahun-tahun, saya sendiri, saya cerita keadaan saya sendiri itu berada di dalam Islam Jamaah. Jadi tahu betul keadaan di dalam. Apalagi saya didapuk dalam beberapa jabatan di situ, Ketua Umum Yayasan Minhajul Rasyidin Pusat, juga saya sebagai Ketua Umum Senkom, kemudian juga saya itu mendapat gabungan beberapa pekerjaan, yang mana saya sampai-sampai karena kerja di situ, sampai-sampai saya tidak sempat dengan intensif ngaji di dalam, tapi tahu intinya saja. Apalagi saya sibuk sekali dengan pekerjaan saya waktu itu, jadi saya tidak sempat untuk mendalami betul-betul pengajian yang ada. Tapi saya memantau dari jauh saja karena kesibukan. Apalagi juga saya kemudian keluar negeri selama 4,5 tahun, tidak ada waktu lagi untuk mengamati dan mendalami serta mengikuti pengajian Islam Jamaah. Setelah pulang dari tugas saya lihat ada beberapa hal yang menurut pengalaman saya itu berbahaya, yaitu berbahaya bagi agama, ya, hal yang merupakan kemungkaran yang berbahaya bagi agama. Satu, berbahaya bagi kebangsaan, berbahaya bagi kenegaraan, ya, berbahaya di dalam satu golongan itu. Saya amati bersama-sama dengan saya pasang untuk YouTube. Bersama-sama dengan ulama-ulama yang lain, antara lain dengan ulama Nahdlatul Ulama, ulama Muhammadiyah yang di daerah saya di Sindang Sari Majenang, yang kemarin Bapak-bapak Ibu sekalian bisa dilihat di YouTube itu ada rebutan masjid sana, masjid jaya gitu, direbut orang. Jadi mau saya pindahkan kepada yang Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi apa bahaya bagi selama ini, ya? Saya ketua umum yayasan, saya ketua pendiri Senkom, ya. Saya keluar sejak tahun 2019 kemudian 2020 keluar dari golongan ini, golongan Islam Jamaah. Saya serahkan Senkom kepada orang-orang dalam sana. Kemudian yayasan juga saya serahkan, saya tidak ikut-ikutan lagi karena saya melihat ada 3 bahaya tadi. Setelah saya diskusikan dengan para ulama-ulama yang tentu saja sudah pernah Anda semua lihat di YouTube, yaitu ceramah Gus Soim, ceramah dari ulama dari Sindang Sari, FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ketuanya Gus Soim itu, dengan saya terus beriringan di daerah Sindang Sari Majenang, Cilacap. Di situ kita mengamati beberapa hal dan mengindikasikan yang harus saya sampaikan kepada umat ini, kepada rekan-rekan semuanya, yaitu adanya bahaya agama, bahaya keagamaan. Apa bahaya keagamaan yang ada? Adalah golongan ini, ya, golongan ini mengkafirkan, ya, mengkafirkan di luar golongannya.
Ada nggak sekarang di sini golongan yang masih masuk di golongan Islam Jamaah ini, cokam istilahnya? Ada nggak di sini? Mungkin ada juga yang memata-matai di sini, yaitu mantan anak buah saya, Senkom. Mungkin juga ada di sini, mungkin dia motretin video nanti dilaporkan ke pusat. Saya perintahkan video yang bagus, potret-potret yang bagus, supaya sadar bahwasanya gelombang ini begitu besar, tak tertahankan nantinya. Saya peringatkan, ini tsunami bagi Islam Jamaah yang sudah dilarang oleh pemerintah sejak tahun 71. Ini tsunami. Potret, buat sejarah, buat apa itu catatan-catatan, video, ya, pidato saya di pidato aja, ya. Walaupun itu merupakan pengkhianatan bagi saya, karena saya ketuanya, pendirinya saya kan. Nah, kalau dia video saya benar, tapi silakan aja. Karena apa? Karena kita benar. Kalau kita salah, takut dong kita dipotret, di video, dilaporkan ke atas. Lapor ke atas siapa itu, siapa dia? Lapor ke atas. Kecuali kalau dilaporkan kepada saya melanggar hukum, kemudian dilaporkan ke atas secara orang yang berpengaruh gitu. Siapa dia? Siapa itu kepala atau imam daripada golongan ini? Bukan siapa-siapa dalam golongan umat Islam secara keseluruhan. NU aja udah 80 juta, Muhammadiyah wah berapa? 60-70 juta. Kemudian juga ini cuma golongan yang cuma kekuatannya 1-2 juta. Sekarang sudah ada tsunami hijrah, ya. Jadi kecil kekuatannya, sangat kecil, tidak usah diperhitungkan. Tapi ini saudara kita, itu masalahnya. Dulu kita di situ, dulu itu sahabat kita, dulu teman-teman kita. Mari kita rangkul mereka itu. Kita sudah sadar, sampaikan kesadaran kita ini kepada mereka, bahwasanya mereka menghadapi suatu bahaya yang besar. Bahaya apa? Bahaya agama, di bidang keagamaan, bahaya kebangsaan, bahaya kenegaraan. Tadi bahaya sudah jelas, bahaya agama. Ada istilahnya itu mengkafirkan orang lain, intoleran. Ada enggak ajaran Rasulullah SAW yang katanya kita harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis? Kita itu kan ajaran Rasulullah itu toleransi beragama, toleran dengan siapapun kita harus toleran. Tapi ini intoleran, tidak toleran. Buktinya banyak sekali tidak toleran, yaitu yang satu yang jelas-jelas toleran adalah, tidak toleran adalah mengkafirkan golongan orang lain. Itu intoleran, ya. Dia memecah persatuan kesatuan bangsa, memecah yang tadinya bersatu kita, tapi karena ada tuduhan kamu kafir, kamu murtad, kan jadi membuat jarak. Yang tadinya kita harus sesama Islam itu saling mencintai, tapi jadi saling membenci. Walaupun kita tidak pernah membenci, tapi golongan ini membenci kita. Buktinya apa? Buktinya yaitu memurtadkan kita. Yang keluar dari Islam Jamaah, dia murtad. Murtad itu kan, waduh, itu sadis banget itu. Ya, kita masih sholat, masih sadat, masih puasa, masih ngaji, dituduh murtad. Kita semua ini murtad. Kalau yang dulunya jamaah, Islam Jamaah. Untungnya saudara-saudara sekalian yang di luar jamaah, yang nggak pernah masuk Islam Jamaah, ya beruntunglah, karena belum pernah dicap murtad, tapi tetap kafir menurut mereka. Belum pernah dituduh murtad tapi kafir. Nah, ini gimana? Jadi sadarlah yang masih Senkom, masih ada di dalam Senkom, pasukan saya, anggota saya, ayo kita sadar, pakai akal yang cerdas, kembali ke jalan yang benar. Anda itu Senkom, Anda itu sudah kita berikan bekal-bekal kebangsaan, bekal-bekal kenegaraan. Senkom kan disiplin dia, latihan dia untuk NKRI harga mati. Jadi dia itu disiplin. Tapi saya ajak, karena ini berbahaya kembali kebangsaan, mari kita keluar dari situ, kita bergabung dengan umat Islam pada umumnya yang rahmatan lil alamin.
Bahaya intoleransi ini memecah persatuan dan kesatuan bangsa, menuduh orang lain kafir. Dia intoleran, dia bertentangan dengan Pancasila, ya, Pancasila. Dia bertentangan dengan Pancasila, kan persatuan Indonesia, kerakyatan, musyawarah mufakat dan sebagainya itu. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai istilah pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan bermusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu di sini memang semboyannya di dalam Islam Jamaah itu NKRI harga mati. Tapi jangan lupa, ini bahayanya nih. Tidak bisa dibuktikan ini mereka ucapannya benar. Kenapa? Karena mereka punya akidah atau mempunyai doktrin, yaitu doktrinnya Bitona. Apa doktrin Bitona? Harus merahasiakan, harus berbohong. Kamu kalau ditanya punya imam, bohong, jangan, saya nggak punya imam. Kamu kalau ditanya pernah baiat, jangan ngomong pernah baiat, rahasiakan tempat baiatnya, jangan ngomong kamu pernah baiat, karena itu bahaya. Sebenarnya dalam hati, karena itu bohong gitu. Dalam hati karena itu bohong, tapi dia ngomongnya karena itu berbahaya, bisa kebuka semuanya nanti. Nah, jadi berbohong tidak baiat, berbohong tidak punya imam, berbohong mengkafirkan orang lain. Tidak kok, kami tidak mengkafirkan orang lain, kami baik-baik aja. Terus terang aja, kelompok Islam Jamaah ini saya alami sendiri, orangnya itu di bawah grassroots ini baik-baik. Orangnya sopan santun, kompak, baik-baik. Orangnya baik, ajarannya yang nggak baik. Ajarannya, pesantrennya bagus, ya, bangunannya bagus, kurikulumnya salah, sistem pendidikannya salah, ya. Itu tadi doktrin terus-terusan, kebohongan terus-terusan di dalam ajarannya. Bohong yang terus-terusan itu dilakukan jadi benar. Coba kita lihat, kalau orang buta, apa itu? Ini kambing. Besoknya ini kambing, padahal yang dipegang adalah bukan kambing gitu. Misalnya yang dipegang adalah anjing gitu. Tapi ini kambing. Terus juga ngomongin gitu, kambing-kambing, yang anjing jadi kambing nantinya. Karena kebohongan yang dilakukan secara terus-menerus itu menjadi kebenaran. Menjadi benar, anggapannya jadi benar karena kebohongan itu dilaksanakan terus-menerus. Nah, ini ada di dalam Islam Jamaah, kebohongan ini. Apa buktinya? Bitona, yaitu wajib berbohong kalau ditanya di mana punya atau pernah baiat atau tidak. Itu ditutup. Jadi untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pimpinannya. Supaya apa? Supaya bersatu di bawah kendali komando pimpinannya, taat kepada pimpinannya. Itu taktiknya begitu, supaya bersatu. Jangan sampai belajar dari ulama luar, nggak boleh. Nggak boleh belajar dari ulama, nggak boleh buka-buka YouTube, nggak boleh buka-buka Twitter, nggak boleh segala macam, nggak boleh. Yang ada di dunia handphone dan sebagainya jangan dibuka, nggak boleh. Belajar dari ulama-ulama seperti apa yang kita baca di mana, seperti Khalid Basalamah, Mas Adi, Mas Bapak Khalid Basalamah dan lain-lain itu jangan, nggak boleh, itu dilarang. Kalau ketahuan itu langsung dinonaktifkan kalau pengurusnya, di NA. Nah, kalau tetap melakukan itu dimurtadkan, diusir dari kompleknya, rumahnya dipagarin, kalau perlu istri dan suaminya dicerain, ya. Orang lain di luar berusaha supaya dibentuk satu keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi ini menjadikan yang sudah keluar dari Islam Jamaah ini disuruh cerai. Anak orang tua harus, orang tua dekret kalau punya anak itu keluar kamu, diusir anaknya itu. Ini ajaran agama apa ini? Ada nggak dalam sunnah Rasul? Nggak ada sama sekali. Yang ada adalah harus sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian kalau ada yang mau cerai, kita ambil pihak ketiga, dirukunkan kembali. Kan begitu. Sunnah Rasulnya kan begitu semuanya itu. Jadi kerukunan dalam hidup berkeluarga itu betul-betul dipelihara oleh Rasulullah SAW. Nah, ini lain, enggak, malah dipisahin.
antar umat beragama dipecah dengan tuduhan kafir, antar pengikutnya dipecah, difitnah, dikasih hukuman murtad, ya kan? Ini agama apa ini? Nah, ini yang namanya musibah, kecelakaan dalam agama, musibah dalam agama. Ini bahaya, sangat bahayanya, karena bisa mencoreng nama Islam secara keseluruhan. Jadi kita ini semua kemana-mana keliling-keliling untuk mencegah itu, jangan sampai orang luar terpengaruh, dan yang sudah di dalam teman-teman kita tarik keluar supaya jangan ikut ini, dan kemudian kedepannya bubarkan ini, ya, ajaran Islam Jamaah ini bubarkan, sudah pernah dibubarkan, sudah pernah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Pemerintah sudah melarang, Kejaksaan Agung tahun 71. Kok kemudian dia bermanuver, bergerak, ganti nama jadi Lemkari, ganti Islam Jamaah jadi Lemkari, ganti lagi dengan segala macam lah itu ya, dulu itu ya. Sekarang namanya apa ya, Anda semua tahu lah jadi apa gitu. Nah, ini masih tetap terpelihara. Dan kenapa pemerintah tetap membiarkan, atau katakanlah pemerintah hanya mengawasi aja? Karena pemerintah kan nggak mau ada terjadi perpecahan, satu. Keduanya persatuan kesatuan lebih. Jadi orang yang sudah mempunyai paham intoleran, kemudian radikal, dan dia rangkul untuk diarahkan ke jalan yang benar. Silahkan ikut Muhammadiyah, silakan ikut NU, ya, silakan ikut Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan di situ, dengan jalan yang baik. Nah, inilah tugas kita sekarang antara lain. Nah, itu musibah atau bahaya di bidang tadi sudah saya katakan, kenegaraan, Pancasila harga mati. Itu ternyata mereka mempunyai paham yang memecah belah bangsa ini. Kemudian kalau musibah di bidang keagamaan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian musibah di bidang kebangsaan. Musibah di dalam kebangsaan yaitu seperti tadi, bangsa ini kan satu gitu, ya, hampir samalah dengan kenegaraan. Hanya kalau musibah di bidang kenegaraan ini ada bahayanya terhadap pemerintah yang sekarang. Kalau diketahui, kenapa? Karena kalau suatu golongan kalau sudah menghimpun suatu dana yang cukup besar, satu bulan bisa sampai 60 sampai 100 miliar, dan berlaku sudah sampai puluhan tahun, terkumpul dana triliunan, itu berbahaya. Apalagi ditangani tidak bisa diaudit dan ditangani oleh satu orang, yaitu imamnya. Itu sangat berbahaya. Karena uang ini kekuatan, saudara sekalian. Uang ini di mana-mana bisa mempengaruhi orang. Uang ini bisa beli senjata. Uang ini bisa mempengaruhi pemerintah, mempengaruhi pejabat. Bisa. Yang tadinya salah jadi benar dengan uang. Ya enggak? Banyak kejadian sekarang ini. Dengan uang itu yang salah jadi benar. Ditangkap sudah. Ingat nggak kasus yang dulu itu, kasus Marioso, ingat nggak? Pernah terjadi itu tahun 2000-an tuh. Tahun 2000 kalau nggak salah itu. Kasus Marioso itu balada, istilahnya itu musibah yang dialami oleh Islam Jamaah itu, kasus Marioso. Silahkan buka file-filenya itu. Itu triliunan terhimpun dana itu. Orangnya sudah ditangkap, melarikan diri, sampai sekarang entah di mana. Ya enggak? Nah, itu bahaya daripada uang itu. Bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif, uang itu. Kekuatan negatif. Menggerakkan segala macam bisa dengan uang. Nah, istilahnya itu gambui itu mempengaruhi. Nah, kemudian gambui itu ngurus ngeramut gitu istilahnya itu dengan uang juga. Nah, uang ini sudah terkumpul, tinggal mau dikemanakan. Dan ini bahaya, itu yang saya katakan bahaya di pemerintah. Bisa timbul loyalitas ganda. Apa itu loyalitas ganda? Loyalitas tidak hanya dengan presiden sebagai penguasa tunggal, tetapi kepada imamnya bisa, sangat bisa. Belum terjadi, tapi bisa terjadi.
Tapi itu adalah musibah, itu bahaya. Bahaya bagi Bhinneka Tunggal Ika, bagi pemerintah, bisa juga dipakai untuk hal-hal yang negatif. Ya, bisa. Walaupun belum. Tapi apakah kita menunggu sampai terjadi? Tentu saja tidak. Kita harus menjaga maghrib. Ya, di kalangan Islam Jamaah juga ada istilahnya dipagerin. Ada di Sindang Sari Majenang itu sudah jelas masjid saya yang mendirikan, istilahnya nggak, astagfirullah ya, saya nggak riak nih, ini pengalaman kerja. Keluarga saya yang mendirikan sudah jadi dikelola oleh mereka. Sekarang kita pindahin kepada pengelolaan, kepada organisasi yang besar bersama-sama untuk umat muslimin, tetap dipertahankan. Tapi kita kan masa mau fisik kelas gitu, ya enggak lah. Kita tunggu aja mereka sadar, ya. Tapi hukum menang kita sudah, lo milik saya, milik kita, ya. PWI, sertifikat pengganti sudah ada. Semuanya masyarakat pengen masuk situ nggak boleh. Itu masjid hanya untuk golongan itu, nggak bener ini kan. Masjid itu untuk umat Islam secara keseluruhan, gitu. Jadi malah dipagerin. Jadi sekeliling masjid dipagerin, nggak boleh masuk. Hanya mereka aja yang bisa masuk, bisa ibadah di situ, ya. Akhirnya kita adu argumentasi melalui pemerintah setempat, dibuatlah, sekarang sudah dibuatkan jalan masuk ke dalam. Kita bongkar bukan pagernya dia, pagar kita sendiri yang tadinya kita bangun keliling tanpa ada kelas apa-apa, dan mereka tidak bisa apa-apa juga, dan diserahkan kepada kita untuk kita kelola, dan mudah-mudahan bisa pertama kali dikelola bersama gitu ya. Ayo dikelola bersama, rukun semuanya. Toh mereka sebenarnya orang-orang baik, cuma salah doktrin gitu ya, salah pengaruh, salah pemahaman, salah penafsiran dalam menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan hadis. Jadi kesalahan-kesalahan ini marilah kita perbaiki. Untuk itulah maka kita berkeliling, antara lain Pak Syekh Khalil, Syekh Aziz, Syekh Abdul Masud, ini ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, untuk menyadarkan. Karena mereka toh saudara-saudara kita. Ayolah ajak mereka sadar. Senkom adalah ikutin saya komandannya. Masa nggak ikutin komandan? Kalau nggak ikut komandannya berarti dia tidak disiplin, bukan Senkom dia. Jadi harus ngikutin saya. Terus kemudian juga kalau nggak mau ya silakan, risiko sendiri. Masa dia mau mengkhianati bangsa dan negara? Ya, karena jelas-jelas bahwasanya ini suatu musibah di bidang agama, musibah di bidang kebangsaan, musibah di bidang kenegaraan. Nah, inilah yang harus. Kemudian setelah kita berdiri di sini, berada di sini, khususnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dulunya dari Islam Jamaah, sekarang sudah keluar. Kemudian kita saling bersilaturahmi, teruslah kita istiqomah. Kita istiqomah terus, kita terus menimba ilmu, mulailah kembali dari nol. Ya enggak? Mulailah kembali dari nol. Kemarin sudah berpuluh-puluh tahun kita berada di hutan lebat yang sinar matahari nggak bisa masuk. Ya, badan kita jadi nggak sehat. Kemudian kita nggak bisa lihat apa-apa selama berpuluh tahun di dalam Islam Jamaah. Sekarang sudah ada sinar matahari. Karena hidayah dari Allah. Setelah keluar, maka kita sekarang marilah kita bersama-sama dengan umat Islam yang lain, untuk karena kita sudah lama banyak ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Boleh dicek di semua pesantren-pesantren Islam Jamaah yang dikaji itu aja, nggak ada tambahan, nggak ngerti masalah apa itu istilahnya itu syariah, nggak ngerti masalah akidah, nggak ngerti yang ilmu-ilmu Islam, ihsan, ya, agama Islam, agama Islam dan Islam, iman dan ihsan itu mereka nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti. Yang ngerti mereka 5 bab: ngaji, ngamal, sambung, apa? Ngaji, ngamal, ya, ngaji, ngamal, sambung jamaah, bayat. Ngaji, ngamal, bayat, sambung jamaah. Itu di mana-mana itu tuh. Nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan tuh. Saya nggak begitu hafal karena apa? Saya itu sudah lama terputus gitu. Dan saya coba memutus itu.
Saya coba melupakan itu, tapi kok sekarang diingatkan lagi, jadi lupa. Padahal saya udah lupakan itu. Ngaji ngamal apa ngaji? Ngaji itu aja. Boleh dibuktikan. Datangi dari satu pesantren ke satu pesantren yang lain, sudah lulus di pesantren ini pindah ke pesantren itu aja ilmunya, nggak ada tambahan. Nggak ngerti Islam itu apa, nggak ngerti ya, tapi ngakunya berdasarkan Quran, hadis, sunnah Rasul apa gitu. Kalau dibuktikan ya sadarlah kita, alhamdulillah kita itu dapat hidayah yang sangat hebat, yang sangat besar ya, dapat hidayah dari Allah. Tapi setiap kesuksesan kita dalam hidup ini, sukses loh bapak-bapak ibu sekarang, sukses dalam hidup karena sudah keluar dari kesesatan. Dan setiap kita diberi hidayah, kita diberi kenikmatan hidayah ini dari Allah, pasti ada cobaannya. Semakin besar kenikmatan, semakin besar cobaannya. Cobaannya antara lain yang gampang-gampang kita bisa katakan dipagerin. Rumahnya dipagerin, masjidnya dipagerin, diusir dari masjidnya dia. Itu cobaan. Cobaan disuruh cerai suami istri. Cobaan pisah orang tua sama anaknya. Cobaan kalau mati tidak ada yang berumat, nggak ada yang ngubur, sendirian, jalan ke kuburan sendirian katanya. Nggak ada yang berumat. Coba dia bilang, oh jamaah yang keluar dari jamaah dia murtad, kalau mati tidak ada yang ngurus. Ya, biarin aja, buang aja ke Paceran. Buang aja ke Paceran. Tapi sebelum dibuang ke Comberan, ditangkap oleh NU Muhammadiyah untuk dimuliakan dengan tata cara pemakaman yang hebat, yang betul-betul berdasarkan Islam rahmatan lil alamin. Selamat dia. Ya, selamat dia. Jadi selamat tadinya entah kemana setelah dikubur, ini sekarang jadi selamat. Ketemu malaikat semuanya jadi selamat. Bukan ditanya siapa namamu, apa yang kamu tahu? 5 bab. Siapa ini? Oh itu imam saya. Imam apa? Dari mana itu? Dari diri. Ah, bukan itu. Harusnya jawabnya kan Rasulullah gitu ya. Tapi yang ditunjukin gambar dari tweet kita karena nggak pernah ketemu imamnya. Jadi itu yang saya katakan tadi, yaitu kita selamat dari pemagaran, selamat dari perceraian, selamat daripada pemisahan, selamat dari perawatan kuburan, ya, hal-hal yang sepele-sepele gitu, yang kecil tapi dibesar-besarkan. Selamat dari terkucilkan oleh umat yang lain. Selama itu orang-orang Islam Jamaah itu dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya karena disadari atau tidak disadari mereka ini masyarakat sekitarnya melihat kok aneh ya gitu, kok dia nggak mau gabung sama kita, kok dari zaman dulu tuh kok dipel masjidnya dulu sekarang udah boleh enggak, kok dia mengkafirkan saya ya, banyak pertanyaan-pertanyaan kok gitu, kok ini kok itu, sadar tidak sadar itu dialami sampai sekarang. Jadi kita sudah tidak lagi dicap itu karena kita sudah keluar bergabung dengan umat Islam rahmatan lil alamin aswaja, dan kita mendapat ilmu yang banyak sekali dari luar. Mulai dari nol lagi. Ya, mulai dari nol lagi belajar Islam, iman, ihsan, kemudian kita pendalaman dan ini terus-menerus diajarkan oleh syekh-syekh kita yang baru pulang dari Mekah. Dari Syekh Khalil dan sebagainya itu. Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz, Syekh Khalil, Syekh Abdul Mas'ud itu pulang mengajarkan terus. Antara ini nanti diajarkan terus menerus menambah ilmu. Selama puluhan tahun tidak diajarkan itu. Ya karena memang Syekh Khalil, Syekh kita ini membawa ilmu itu dari Haramain. Sebelumnya tidak diajarkan, sanadnya putus. Sanad Islam Jamaah putus. Karena apa? Sejak awal sanadnya putus karena pada waktu pulang membawa sanad Nur Hasan itu, yang namanya Nur Hasan pulang, hilang di becak. Jadi kemana sanadnya? Gak ada, kata dia. Mana sanadnya? Hilang di becak. Ya, gimana sanadnya? Putus. Bukannya dicari, becak gampang dicari. Jadi sanadnya putus. Setelah sekolahnya Syekh kita ini ke sana, sanadnya nyambung lagi. Disampaikan, ditolak. Ya udah sanadnya disampaikan ke kita dapat ijazah nanti.
ijazah-ijazah yang akan dimangkulin sama Syekh Khalil saat nanti, dan nanti berikutnya kalau bisa kajian-kajian ini terus kita ini saya sampaikan semua bukan untuk menjelek-jelekan, tapi mengungkap fakta, mengungkap bahaya yang dihadapi oleh kita umat Islam, bahaya di bidang akidah, bahaya di bidang syariah, bahaya di bidang keagamaan, agama Islam ini, bahaya di dalam persatuan kesatuan bangsa, membahayakan Pancasila harga mati, yang juga membahayakan kekeluargaan, membahayakan bangsa yang serba kompleks ini di Indonesia ini. Dan ini nanti tentu saja kita sekarang, kewajiban kita setelah keluar ini terus menerus menimba ilmu. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terus menimba ilmu dari luar, dari yang tadinya maksudnya luar itu dulu di luar Islam Jamaah, sekarang jadi di dalam. Kita keluar tapi ke dalam, kita ke dalam apa? Islam secara rahmatan lil alamin, Islam secara keseluruhan. Mau sholat di mana saja bisa. Dulu kalau lewat sini misalnya masih jalan, nggak mau sholat di sini, sholat di sana gitu. Dan kalau sekarang kan di mana ada masjid, kita di situ sholat. Bahagia sekali kita. Tapi tentu saja cobaan-cobaan, ujian-ujian yang akan kita hadapi ke depan ini tentu saja akan kita masing-masing alami sesuai dengan karakter masing-masing. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui ini dengan sebaik-baiknya. Dan pesan saya, peliharalah persatuan kesatuan bangsa ini, dan dari bahaya intoleran, dari bahaya takfiri, dari bahaya radikalisme. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya apa, saudara sekalian? Ujung-ujungnya ini yang di dalam itu saya katakan, ujung-ujungnya ini bermuara nantinya, berujung nantinya dengan masalah uang. Ya, uang ini sedang kita betul-betul seluruh aparatur negara melihat hal ini. Pungutan-pungutan, mulai isrun, mulai infak, mulai segala ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam, dalam beragama Islam, ketentuan dari Rasulullah, itu sekarang sedang betul-betul diamati. Mudah-mudahan dalam waktu cepat aliran Islam Jamaah ini yang sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung, yang kemudian berkamuflase ganti nama organisasinya, dan kemudian ganti juga bajunya. Nah, ini segera bisa dibubarkan. Nah, kita amin ya, amin ya rabbal alamin, mudah dibubarkan. Jadi kita semua jadi umat Islam yang aswaja, rahmatan lil alamin, kita jadi kompak bersatu lagi dalam naungan negara Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, berkah bagi kita semua, dan nasihat bagi saya sendiri. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.